Ya halo sobat, kenalin gua Pedro dan di konten perdana di channel ini gua akan ngebahas anime yang menurut gua cocok untuk kalian yang suka dengan anime yang ceritanya santai ataupun kalian yang suka makan-makan, mungkin anime ini cocok untuk kalian. Nah, anime apakah itu? Dan inilah Hibiwa Sugirido Meshi Umashi atau bisa disebut Hibimeshi atau dalam bahasa Inggris disebut Food for the Soul. Dan ya, mari kita bahas aja. Nah, jadi anime Hibimeshi ini sendiri adalah anime yang bergenre slice of life dengan cerita yang santai, ya seperti anime-anime slice of life pada umumnya lah kayak Yurukem, Mono, dan lain sebagainya. Anime ini menceritakan seorang mahasiswa semester awal yang bernama Kawai Mako. Nah, si Mako ini punya problem nih sob, di mana dia itu seorang pemalu dan takut untuk mencoba hal baru. Kalau gua perhatiin, Mako ini tipikal orang yang suka berada di zona nyaman dan tidak mau mencoba hal baru. Nah, takutnya nanti malah tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasinya begitu. Nah, di samping semua masalah itu, dia juga memiliki suatu hobi, yaitu memasak. Dia juga suka makan-makan atau minum minuman yang enak dan menonton video food vlogging di internet. Nah, suatu hari ketika dia sedang berada di kampus, dia berjumpa dengan teman masa kecilnya, yaitu Sinon. Nah, bersama dua orang temannya, yaitu Korea dan Susuji. Singkat cerita, mereka bertiga ini kemudian mengajak Mako untuk gabung di klub riset budaya kuliner buatan mereka. Nah, awalnya Mako ini menolak gitu tawaran tersebut. Nah, berhubung karena Doi ini suka makan, suka memasak, mungkin dia rasa itu sesuai dengan minatnya begitu. Nah, setelah itu Mako akhirnya setuju untuk bergabung dalam klub tersebut. Nah, tidak lama kemudian mereka juga menambah anggota baru. Ya, ini temannya si Sutsuji, yaitu si Nana. Nah, kalau gue lihat ini Nana ini ya 11-12 lah kayak Mako, cuma bedanya Nana ini cenderung ya kesusahan gitu dalam ngobrol atau berpapasan langsung dengan orang baru. Ya, bisa kita lihat sendiri di episode 4 yang dimana dia mengalami kesulitan berinteraksi dengan Mako, yang notabene orang yang baru dia kenal atau dia jumpai begitu. Nah, namun pada akhirnya mereka pun akrab juga. Nah, setelah itu, sepanjang episode di anime ini, kita akan melihat aktivitas mereka berlima di klub tersebut. Kayak jalan-jalan, masak-masak, makan-makan, having fun, dan lain sebagainya lah. Ya, tipikal anime cute girls doing cute thing. Nah, setelah gue ngebahas ceritanya secara tipis-tipis, nah kali ini gue akan ngebahas opini gue soal anime ini. Dan juga alasan kenapa gue sangat suka dengan anime ini. Jujur, sebagai penikmat anime genre slice of life yang chill atau santai, gue cukup menikmati anime ini dari berbagai aspek, baik penulisan cerita ataupun karakter di anime itu sendiri. Nah, selain itu, visual animenya juga yang menjadi nilai bonus yang membuat gue tertarik. Nah, gue juga cukup menyoroti gitu di adegan bagian masak-masaknya itu kan, karena menurut gue untuk adegannya dibuat dengan detail, meskipun ya detailnya ya tergolong biasa lah, standar anime slice of life kalau menurut gua. Nah, tapi gua rasa itu cukup untuk gua sendiri menikmatinya dan gua nggak ada komplain soal itu. Nah, selain itu juga premis cerita yang ditawarkan oleh anime ini cukup menarik bagi gua. Nah, kenapa? Yakni penggunaan dari setting atau latarnya yang berfokus kepada kehidupan mahasiswa, baik itu dengan teman-teman ataupun lagi di kampus. Nah, bagi gue itu sangat relate ya, karena gue sendiri juga sedang menempuh pendidikan begitu di sebuah perguruan tinggi negeri. Bisa dilihat dari interaksi karakter di anime ini gitu, seperti persahabatan, kebersamaan, kehangatan, dan hal-hal tersebutlah yang membuat gue rasa relate banget di kehidupan gue saat ini. Nah, terlebih lagi selama gue berkuliah juga, gue juga cukup mendapatkan teman-teman baru gitu yang cukup care dan peduli antara satu sama lain. Jadinya gue merasa relate dengan cerita yang ada di anime ini. Nah, untuk poin terakhir, ini gue akan ngebahas mengenai art style yang ada di animenya. Menurut gue pribadi, art style ini dibikin imut gitu, kelihatan kayak anak SMA, padahal sebenarnya mereka itu anak-anak kuliahan gitu. Sebenarnya tidak mempermasalahkan hal itu. Malahan menurut gue justru itu yang menjadi daya tarik dari anime ini.
kalau gue lihat. Overall untuk anime ini ya gue kasih rating 8 lah secara keseluruhan episodenya. Dan itu tadi pembahasan gue soal anime ini. Apabila ada bagian yang gua bahas kurang lengkap, kalian bisa sampaikan di kolom komen. Nah, dan kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa di like, share video ini, dan jangan lupa subscribe tentunya, dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru di channel ini. Udah cukup sekian dari pembahasan kali ini. Makasih yang udah nonton, dan kita berjumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Goodbye.